Kalau kamu lahir sebelum tahun 2010-an, pasti pernah dengar nama majalah Bobo. Sebuah majalah anak yang jadi teman setia masa kecil. Cerita Bona si gajah biru, detektif Lala, sampai teka-teki seru di tiap halaman. Tapi, coba lihat sekarang, kapan terakhir kali kamu lihat anak-anak baca majalah Bobo? Majalah yang dulu legendaris, sekarang nyaris hilang dari radar. Kenapa bisa begitu? Apakah anak-anak sekarang sudah tidak suka baca? Atau ada faktor lain yang membuat Bobo tenggelam? Di video ini kita akan bongkar perjalanan majalah Bobo, dari kejayaan di masa lalu sampai titik jatuhnya. Dan percayalah, ada alasan yang bikin kita semua mengangguk setuju, bahkan sedikit sedih. Majalah Bobo lahir di Indonesia pada tahun 1973, dibawa dari Belanda oleh penerbit Gramedia. Sejak awal, Bobo menjadi teman bermain dan belajar anak-anak. Kontennya lengkap, cerita bergambar, pengetahuan, teka-teki, dan rubrik interaktif yang bikin anak-anak merasa ikut terlibat. Tahun 80-an sampai awal 2000 adalah masa emas. Hampir di setiap rumah yang punya anak SD, ada tumpukan majalah Bobo. Bahkan ada yang sampai dilanggan bertahun-tahun. Bobo bukan sekadar majalah, tapi simbol masa kecil yang penuh warna. Siapa yang bisa lupa Bona si gajah biru dan Rongrong si kucing? Atau Bobo, tokoh kelinci berompi merah yang jadi maskot utama? Karakter-karakter ini bukan cuma tokoh komik, tapi teman imajinasi anak-anak. Mereka mengajarkan nilai moral, persahabatan, dan kreativitas dengan bahasa yang sederhana. Setiap edisi baru, anak-anak menunggu kelanjutan ceritanya. Tapi, semua kejayaan ini perlahan mulai menghadapi tantangan besar seiring perkembangan zaman. Masalah mulai muncul ketika era internet mulai masuk sekitar tahun 2010-an. Anak-anak mulai mengenal gadget, game online, dan YouTube. Majalah fisik perlahan kalah saing dengan konten digital yang gratis, cepat, dan penuh animasi. Bobo mencoba bertahan dengan membuat website dan edisi digital. Tapi sayangnya, langkah ini tidak cukup kuat untuk menarik perhatian generasi baru yang sudah terbiasa dengan layar interaktif. Bobo bukan cuma bersaing dengan internet, tapi juga dengan media anak lainnya. YouTube Kids, game edukasi, aplikasi belajar interaktif, bahkan media sosial untuk anak remaja muda. Semua menawarkan hiburan yang lebih visual dan instan. Di tengah gempuran itu, format majalah cetak terasa lambat dan kurang menarik di mata generasi digital native. Apakah ini berarti akhir dari Bobo? Selain persaingan dari luar, ada juga kesalahan strategi dari internal. Konten Bobo memang konsisten menjaga ciri khasnya, tapi justru itulah yang membuatnya terasa tidak berkembang. Gaya bahasa dan ilustrasi tetap seperti dulu, padahal anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan animasi 3D, TikTok, dan game online. Tanpa penyesuaian besar-besaran, Bobo kesulitan menarik minat pembaca baru. Generasi pembaca Bobo dulu adalah anak-anak yang belum mengenal smartphone. Sekarang, generasi baru tumbuh dengan tablet di tangan. Mereka belajar membaca dari video, bukan dari majalah. Perubahan perilaku ini membuat Bobo semakin kehilangan tempat di hati pembaca baru. Bahkan, banyak orang tua yang dulu pembaca setia Bobo, kini tidak lagi memperkenalkan majalah ini ke anaknya. Kenapa? Karena pilihan hiburan digital terlalu banyak dan lebih praktis. Hari ini, majalah Bobo masih ada, tapi lebih sebagai simbol nostalgia. Ada versi digital, ada edisi cetak terbatas, dan komunitas nostalgia di media sosial. Namun, pembacanya sudah jauh berkurang. Bobo kini lebih sering dibicarakan sebagai kenangan masa kecil, bukan sebagai bacaan aktif anak-anak. Ini menunjukkan bahwa Bobo telah bertransformasi dari media populer menjadi ikon sejarah. Kejatuhan majalah Bobo bukan sekadar cerita tentang sebuah media yang kalah bersaing. Ini juga simbol perubahan budaya membaca di Indonesia. Anak-anak tidak lagi tumbuh dengan tradisi membaca majalah mingguan. Dampaknya, literasi anak berpindah ke format digital, tapi seringkali tanpa kurasi kualitas seperti yang dulu dilakukan Bobo. Ada kekhawatiran nilai-nilai yang dulu diajarkan lewat Bobo kini sulit ditemukan di media baru. Jadi, kejatuhan majalah Bobo adalah cermin perubahan zaman. Internet, gadget, dan tren hiburan baru telah menggantikan posisi media cetak di hati anak-anak. Tapi satu hal yang tidak akan hilang, kenangan. Majalah Bobo adalah bagian dari masa kecil jutaan orang Indonesia. Dan meskipun sekarang ia sudah bukan raja di rak majalah, Bobo akan selalu hidup di hati pembacanya. Pertanyaannya sekarang,
Apakah akan ada media anak yang bisa menggantikan peran Bobo di era digital ini?